Makanya kita kan lihat anak tetangga suka gemes gitu ya. Makanya ya makanya jangan iya bener kata Dado, kadang lihat anak tetangga gemes jadi pingin meluk ibunya begitu kan gitu ya. Podcast Salau Wadang tak ada yang terbatas. Bau 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 bau. Bau 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 bau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat ya Bang Rian ya? Sehat. Semoga Bang Rian nambah rezekinya. Amin, amin. Sehat selalu Ustaz juga ya Tat ya. Alhamdulillah kita makan nih tadi ya. Makan nasi apa, Tat? mandi, nasi mandi. Mandi ya? Nasi mandi aja enak, apalagi nasi keramas gitu ya. Masya Allah. Masih kosong ya. Kan kau udah makan tadi. Masya Iya, Allah. biasa ramai di meja nih. Iya, tar, Masya Allah. Ode, Masya Allah. Bandung. Bandung. Buat next nanti kita ke Bandung katanya. Boleh, kapan lah. Jadwalin aja, jadwalin. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita seneng kalau hari Senin tuh seneng. Wah, banget. Masya Allah. Katanya mau jalan-jalan dulu. Tat. Jalan-jalan mulu katanya kalau Senin. Masya Allah. Tat, kita ini nih Tat. Tema apa temanya nih? Temanya Tema. nih kayaknya serem-serem mulu dari kemarin Tat. Nah, apa ini temanya? Perjalanan hidup setelah mati. Perjalanan hidup setelah mati Tat. Udah siap belum bekalnya? Belum, Gitu itu. Minimal sholat 5 waktunya itu ya, minimal ya minimal tuh. Iya itu bekalnya. Itu yang ditanya pertama kali soalnya. Oh, sholat Tat. Iya, Masya Allah. Ini ada netizen nih Tat mau nanya Tat. Apa itu? Mengenai yang tadi tema yang Ustadz bahas itu. Bener gak Tat kalau di alam kubur itu kita akan digencat di bumi Tat? Oh ya. Digencat bumi maksudnya. Jadi tema kita hari ini adalah perjalanan hidup sesudah mati. Nah, menurut beberapa para ulama bahwa setidaknya ada 13 fase yang harus dilalui oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk sampai ke surga. Ya. Ke-13 fase itu pertama fase alam barzakh, fase alam kubur. Yang kedua adalah fase peniupan sangkakala. Jadi fase peniupan sangkakala. Kemudian berikutnya adalah fase kebangkitan. Jadi dibangkitkan makhluk dari bangsa jin dan manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Kemudian yang keempat fase padang mahsyar. Kemudian berikutnya adalah fase syafaat. Kemudian berikutnya adalah fase hisab, perhitungan. Kemudian yang ketujuh adalah fase pembagian catatan amal. Yang kedelapan adalah fase timbangan. Jadi fase timbangan, di mana setelah ditimbang ini orang-orang kafir hanya terhenti sampai di sini. Setelah ditimbang mereka langsung dibawa ke neraka. Nah, yang melanjutkan fase berikutnya adalah orang-orang yang beriman. Walaupun imannya hanya setitik debu. Walaupun dia munafik, walaupun dia fasik, masuk pada fase yang ke-9. yakni fase haudur Rasul. Fase telaga Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah fase lorong kegelapan, di mana setiap orang akan melewati lorong yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian berikutnya cahaya itu hanya datang dari wajah, tangan dan kaki kita. Kemudian fase yang ke-11 adalah fase Siratal Mustaqim, jembatan yang lebih tipis daripada rambut yang dibelah, yang ujungnya ada di neraka jahanam, ujungnya satu di neraka jahanam. Fase yang ke-12 adalah fase Kontoroh. Kontoroh ini jembatan yang luas, yang panjang, yang ujung satunya di neraka jahanam, ujung satunya di depan pintu surga. Ini fase Kontoroh. Kemudian baru fase yang ke-13 adalah fase masuk ke dalam surga. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah benar orang yang di alam kubur atau di alam barzakh itu akan mengalami himpitan kubur atau digencet, ya? Nah, di alam barzakh ini sendiri itu ada beberapa fase.
Ya. Ketika seseorang dimasukkan dalam alam kubur, maka fase yang pertama adalah fase himpitan kubur. Fase yang kedua adalah fase pertanyaan kubur. Fase berikutnya adalah fase adab dan nikmat kubur. Fase yang keempat adalah fase diletakkannya roh, ditempatkannya roh. Dan fase yang berikutnya adalah fase yang terakhir adalah fase kebangkitan tadi. Ya, fase ditiupkannya sangkakala. Nah, fase yang pertama di alam kubur itu adalah himpitan kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, inna likulli qabrin dagdatan walau kana ahadun najian minhu naja Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Inna likulli qabrin dagdatan. Sesungguhnya setiap kuburan itu mempunyai himpitan. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat Nabi yang merupakan kepala suku Aus yang gugur dalam pertempuran Khandak. Bayangkan, yang mati syahid aja masih dihimpit kubur, apalagi model kita ini yang keponakan Nabi aja bukan, ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Ya. Enggak, silakan. Ini Tat, ada satu pertanyaan. Saya pernah dengar taklim, salah satu taklim di Jakarta. Ada ibu angkatnya Rasulullah ketika meninggal dikasih lainnya Rasulullah itu. Hanya itu aja yang tidak digencet bumi, benar nggak tidak? Kalau itu wallahu a'lam, saya belum pernah tahu mengenai ibu angkat Nabi itu. Tapi ada kisah lain yang disebutkan dalam hadis bahwasanya ada seorang sahabat yang dikuburkan, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di atas kuburan itu, kemudian Nabi menyatakan selama pelepah kurma ini belum kering, maka dia akan terjaga dari fitnah kubur. Nah, fitnah kubur itu banyak, bisa himpitan, bisa pertanyaan, bisa yang lainnya. Karena istilah fitnah itu kemudian jadi global gitu ya, lebih luas maknanya. Ya. Kemudian ada memang beberapa orang yang oleh Nabi itu disolatkan di atas kuburannya. Salah satu seorang wanita yang dia biasa membersihkan Masjid Nabawi. Ketika Nabi dalam suatu perjalanan, nah wanita ini meninggal dunia. Nah, Nabi masih di dalam perjalanan. Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, Nabi menanyakan kemana itu wanita yang biasa menyapu masjid ini. Maka mereka mengatakan sudah wafat ya Rasulullah dan sudah kami kuburkan. Maka Nabi agak sedikit kecewa gitu. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Apa karena dia hanya seorang yang nyapu masjid gitu kan, wanita tua yang nyapu masjid, ya. Maka kemudian tunjukkan kuburannya. Maka ditunjukkan, sehingga Nabi kemudian sholat jenazah di atas kuburannya dan mendoakannya. Sesungguhnya doaku akan menghindarkan dia dari fitnah kubur. Nah, fitnah kubur banyak, bisa himpitan kubur dia diselamatkan, bisa dari siksa dan azab kubur. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita di alam kubur aja itu bisa ratusan tahun, ribuan tahun, atau mungkin puluhan tahun. Tergantung sejauh mana kita dikuburkan, antara jarak kita dikuburkan sampai ditegakkannya kiamat. Ya, kalau para nabi kan bertahun-tahun sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan. Kalau kita amalan kita banyak nih, Tat. Kalau kita mati itu seperti kita tertidur pulas nggak sih, Tat? Oh ya, jadi begini, seseorang itu memang bergantung pada amalnya. Makanya dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ketika seseorang telah meninggalkan pekuburan dan orang yang terakhir meninggalkan kuburan, maka roh itu dikembalikan kepada jenazah tadi, sehingga dia mendengar langkah terakhir orang yang meninggalkan kubur. Maka ketika itulah dia diberikan pertanyaan.
Ya, diberikan pertanyaan kubur, ya. Kalau dia bisa menjawab, maka Allah akan berfirman, hambaku ini seorang yang benar. Bukakan pada kuburannya salah satu dari pintu-pintu surga. Kemudian hamparkan pada kuburannya permadani yang dibawa dari surga. Kemudian harum dan wanginya surga datang mendatanginya, masuk ke dalamnya. Kemudian seseorang yang berwajah baik, kemudian berpakaian baik, kemudian harum baunya, tampan wajahnya, datang menemaninya, yang tidak lain adalah amal baiknya. Jadi kalau amal kita baik, yang nemenin itu baik, jadi tenang kita. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia akan dicambuk oleh malaikat. Kemudian Allah akan berfirman, hambaku ini seorang pendusta. Bukakan pada kuburannya salah satu pintu-pintu dari pintu neraka. Kemudian dihamparkanlah permadani yang dibawa dari neraka. Kemudian kering dan panasnya neraka masuk ke dalam kuburannya. Kemudian kemudian kuburannya dihipitkan sampai memecahkan tulang belulangnya. Kemudian seseorang yang berwajah buruk, berpakaian buruk, berbau busuk datang menemaninya, yang tidak lain adalah amal buruknya. Jadi amal itu berpengaruh. Kalau amalnya baik, banyak, aman kita. Ya, kalau amalnya baik, ya ruangannya kayak beginilah, enak AC beginilah ya, menikmati hidup gitu ya, nikmat datang dan sebagainya. Tapi kalau amalannya nggak baik, itu akan mempengaruhi kuburannya. Walaupun di atasnya kita lihat kuburan itu tenang, jangan dikira di dalamnya digebukin ya. Ini. Jadi sesuatu yang tenang belum tentu juga dalamnya. Tapi kalau orangnya soleh, ya sudah, insya Allah tenang dah. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya ini Tat, kalau kita meninggal itu kita sadar enggak Tat? Oh iya ya. Misalnya pas meninggal sadar gimana ya? Nyawanya dicabut gitu. Oh ya. Nyawanya dicabut. Kita sadar nggak kita meninggal di alam kerja gitu. Jadi Iya. begini, apakah ketika meninggal kita sadar? Jadi tatkala sakaratul maut, ya kita tahu bahwa kita mau mati. Jadi kita tahu sakaratul maut, tahu kita bahwa kita akan sakaratul maut. Kan sakaratul maut itu sakit, ya, sakit sekali sakaratul maut. Ya, bahkan Nabi sendiri mengatakan innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu adalah ada sakarat. Sakarat itu ketika nyawa telah dicabut dari ubun-ubun nih, ya. Maka Nabi sampai berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Nabi aja berdoa, ya Allah mudahkan aku dalam sakaratul maut. Tolonglah aku dalam sakaratul maut. Artinya apa? Ada kesadaran. Ya, kalau dalam riwayat yang pernah saya baca, jadi Rasulullah itu wafat di pangkuan Aisyah. Jadi Nabi bersandar pada pundak dan pipinya Aisyah, istri beliau. Jadi beliau bersandar di pundaknya Aisyah, di antara pundak dan pipinya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah mudahkan aku dalam sakaratul maut. Dan Nabi sadar mau wafat. Kemudian Nabi mengangkat tangannya sambil membaca ayat. Ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin. Ya ulaika hasuna ulaika rafiqah. Ya. Setelah Nabi membaca ayat itu, baru tangan beliau terjatuh. Nah kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan, orang yang wafat pada awalnya dia nggak menyadari kalau dirinya wafat. Nggak sadar. Kok banyak orang? Kok pada awalnya nggak sadar. Kok banyak yang nangis? Kok banyak ini? Dia mencoba, tapi sampai akhirnya kemudian dia sadar bahwa dia telah dimandikan, dia dikafankan. Baru dia sadar, oh saya telah meninggal dunia. Berarti kayak di mana-mana bener ya katanya? Iya. Ada gambaran seperti itu ya? Ada gambaran seperti itu, ya ada.
Jadi pada awalnya seseorang berarti itu ya. orang bisa jadi orang pada awalnya nggak sadar, kok ini pada nangis ini, tiba-tiba dia melihat kok saya dimandikan, kok saya dikafankan, baru dia sadar saya telah meninggal dunia. Tapi udah penyesalan udah lewat, udah telat ya. Nah ini ya, mudah-mudahan kita dimudahkan dan dalam keadaan sadar gitu, sehingga kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk ke surga. Bahkan kata Nabi, orang-orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, seandainya dia harus mampir ke neraka karena dosa-dosanya, suatu saat akan diangkat. Kata Nabi, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqala dzarratin min khairin. Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah nanti akan diangkat dari neraka walaupun amalannya cuman sekecil debu. Tapi kalau antum jangan sampai sekecil debu ya, amal baik banyak. Mudah-mudahan podcast ini jadi amal jariah gitu kan. Jadi amal jariah kita. Ya. Batako ya, batako. Jadi amal jariah lah gitu. Masya Allah ya. Jadi berarti barang siapa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, berarti itu aman kategorinya. Kategorinya aman. Walaupun ada hadis yang lain mengatakan begini, ala makana minal amal. Orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Walaupun mungkin amal yang lainnya tetap dihitung. Mungkin dia pernah punya dosa, ya dia akan dihukum sesuai dengan dosanya aja. Tapi pasti dia nanti akan diangkat ke surga. Begitu. Ini ganggu gak ini? Enggak, aman. Aman ya. Oke. Pak Ustadz. Ya. Tadi ada berapa tadi? 12 atau 13 ya Pak Ustadz sebutkan? 13 fase. 13 fase gitu kan. Mungkin kita lebih tahunya setelah Siratul Mustaqim, surga. Setelah Siratul Mustaqim itu surga gitu Ustadz. Tapi Ustadz tadi menyebutkan Kontoro ya. Kontoro. Jembatan yang jadi sangat ada luas. fase sebelum surga itu kayaknya. Iya. Ada apa gitu yang dimaksud dengan Kontoro itu Ustadz? Makasih Ustadz. Baik. Jadi fase Siratul Mustaqim itu adalah fase yang ke-11, di mana seseorang harus menyeberangi jembatan yang lebih tipis daripada rambut yang dibelah, dan itu membentang di atas neraka jahanam. Nah, setelah seseorang selamat dari Siratul Mustaqim, baru dia diletakkan jembatan yang luas, panjang dan lebar, yang ujungnya di neraka jahanam, ujung satu di depan pintu. Jadi Kontoro itu surga. jembatan juga Ustadz. Nah, di Kontoro ini jembatan juga. Orang-orang yang sudah selamat dari jembatan yang tipis tadi dikumpulkan di sini. Tapi justru di Kontoro inilah banyak orang-orang yang bangkrut. Padahal dia sudah selamat melewati jembatan yang tipis karena amalannya, karena sholatnya, karena hajinya, karena ininya dan sebagainya. Tapi di sini bangkrut nanti di Kontoro itu. Nah, di Kontoro inilah tempat ditegakkannya keadilan yang tidak bisa ditegakkan di dunia. Nanti ada orang yang sudah selamat nih, udah depan pintu surga. Tiba-tiba ada yang nuntut. Ya Allah, itu orang yang berdiri di ya kira-kira nomor 100 mau masuk surga. Dia dulu pernah nabok saya dan dia tidak pernah minta maaf sampai dia mati. Maka kata Allah, dipertemukan. Apa maumu? Saya minta 1/4 dari amalnya. Maka 1/4 amalnya dikasih sama yang nuntut. Ya. Kemudian datang lagi orang. Ya Allah, ya. Dia dulu pernah mengambil, dia pernah berhutang kepada saya, tapi tidak pernah mau bayar. Nah, beda ya orang yang belum bisa bayar sama yang nggak mau sama sekali bayar. Dia tidak mau bayar. Maka oleh Allah dipertemukan, apa maumu? Saya minta 1/4 dari amalnya. 1/4 amalnya dikasih. Kemudian ada lagi, ya Allah, dia dulu makan di warteg saya, kantin saya, makan bakwan 5 bayar 1. Wah, itu
Hati-hati nih Pak Samen ya. Makan di warteg nyaman Pak Dadu ya. Bisa dituntut ya. Dan masih banyak yang nuntut. Ya Allah dulu dia ganggu istri saya. Ya Allah dulu dia ganggu suami saya. Ya Allah dulu dia ngambil tanah saya. Banyak tuntutannya sampai habis. Begitu semuanya habis masih banyak yang nuntut. Kata Allah udah habis amalannya. Berarti dosa saya timpakan kepada dia ya Allah. Maka yang nuntut-nuntut itu dosanya kemudian ditimpakan pada dia. Mereka lah orang-orang yang bangkrut padahal sudah selamat dari Shiratal Mustaqim. Akhirnya mereka diseret ke belakang, cemplungin lagi ke neraka jahanam sampai masa dosanya selesai. Baru dia diangkat. Dia tidak kekal, tapi sehari di neraka jahanam itu seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau Allah bilang 3 hari, 3000 tahun bonyok. Naudzubillahi min dzalik. Jadi banyak orang-orang yang bangkrut itu di Kontoro. Jadi tuntutan-tuntutan itu adanya di Kontoro. Orang tua nuntut anaknya, anak nuntut orang tuanya, saudara nuntut saudaranya, tetangga nuntut tetangganya, itu di Kontoro. Bukan ketika udah masuk surga. Karena kalau sudah masuk surga, maka tidak mungkin keluar lagi. Ya, kalau udah masuk surga dia akan terus maju di surga dan tidak akan keluar. Cuman katanya dia bisa keluar lagi kalau dia nyari rokok katanya. Saya mau ngerokokan dulu ya Allah gitu. Suruh ke jahanam dulu, no nyari api sono ya. Hati-hati tapi antum ya, hati-hati ya. Tapi ini bercandaan aja, tapi jangan dianggap serius ya yang ini. Arti dari Kontoro sendiri itu apa Ustaz? Kontoro itu sebenarnya jembatan yang luas. Oh, jembatan. Jembatan yang luas. Kontoro. Ya, kalau yang tipis Shiratal Mustaqim. Tapi yang luas Kontoroh namanya. Di Kontoro itulah tempatnya orang-orang yang bangkrut. Kalau tidak dimaafkan di dunia. Makanya kita ini kalau ada masalah sesama kita, selesaiin di dunia. Maafkan. Kalaupun misalnya dia belum pernah minta maaf sama kita, ya udahlah saya maafkan ya Allah, saya nggak ada urusan dia nanti dengan Kontoroh, begitu ya. Kalau utang-utang cuma 300.000 saya maafin deh ya Allah ya. Tapi kalau 300 juta ya tagih aja sama keluarganya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi kan satu hari 1000 tahun. Seperti 1000 tahun kehidupan dunia. berarti satu hari di sana hidup mati teteh. Matiin hidupin gitu. Ya, jadi begini, di neraka itu la yamutu wa la yahya. Di neraka itu nggak hidup nggak mati. Dibilang hidup nggak bisa menikmati, dibilang mati tetap hidup. Karena begini, ketika di padang mahsyar ada sebuah hadis menyatakan ketika di padang mahsyar dan sudah ditetapkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, maka didatangkanlah seekor domba yang besar. Jadi didatangkanlah seekor domba yang besar. Ketika udah diputuskan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, didatangkan seekor domba yang besar. Maka Allah akan bertanya kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, ma hada? Wahai penghuni surga, apa ini? Maka penghuni surga menjawab, qalu hadal maut. Itu adalah kematian. Jadi kematian diwujudkan dalam bentuk domba. Ya. Kemudian Allah bertanya kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, ma hada? Wahai penghuni neraka, apa ini? Qalu hadal maut. Minum dulu Ustaz. Mereka berkata ini adalah maut, kematian. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyembelih domba tersebut. Maka domba itu kemudian disembelih. Kemudian Allah berfirman, ya ahlan nar, khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, engkau akan kekal dan tidak akan mati. Ya ahlal jannah, khuludun wala maut. Wahai penghuni surga, engkau kekal dan tidak akan mati. Maka di neraka itu dibilang hidup yang nggak menikmati karena mengalami siksaan. Dibilang mati, ya nggak mati. Ada orang yang dihancurkan sampai hancur, ini lagi tumbuh lagi, abadi begitu lagi. Ya, ada orang yang narik lidahnya, kemudian potong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi begitu.
Ada orang yang memakan daging-daging yang busuk, yang bernanah dan sebagainya. Begitu terus, ya. Maka Nabi pernah bertanya, kenapa itu orang kok suka motong-motong lidahnya? Orang yang suka motong-motong lidahnya itu adalah para penceramah yang kerjaannya tukang fitnah saja. Yang dari mulutnya keluar kesesatan, dari mulutnya menyesatkan umat. Kemudian yang makan daging-daging busuk, mereka adalah orang-orang para suami atau istri yang mereka berselingkuh dan berzina di luar rumah. Ya, mereka udah ada istri yang sehat, yang baik, seperti daging-daging yang segar, tapi mereka memilih daging yang busuk. Begitu pula laki-lakinya, maka mereka adalah orang-orang para penzina. Ya, begitu hidupnya. Ya, dibilang menikmati hidup yang enggak, dibilang mati ya enggak, karena kematian telah disembelih. Wallahu a'lam bishawab. Minum dulu nih kita ya. Bismillah. Ustadz, Ya. penting bagi saya juga teman-teman mungkin ya untuk meyakinkan Ustadz. Saya pernah mendengar Ustadz juga bicara ya, Ustadz yang lain gitu. Ustaz yang lain. Setelah di alam kubur ya. Di alam kubur. Setelah ada pertanyaan gitu kan, yang pertanyaan apa itu ya Ustadz ya? Ya, pertanyaannya 3. Ada 3 siapa ya? Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ya, nanti kalau bisa menjawab ditidurkan tuh Ustadz katanya sampai dengan hari kiamat. Ada juga kalau nggak bisa menjawab disiksa kubur gitu Ustadz. Apakah itu benar Ustadz? Oh ya. Jadi begini. Dalam Ustadz maaf, itu kan kan ini konotasinya ada roh gentayangan atau gimana Oh, iya, lah. iya. Jadi Oh, iya. buat meyakinkan diri saya pribadi dan teman-teman juga. Oh ya, Ustadz. ya. Baik, jadi begini. Di alam barzah itu ada 5 fase, ya. Di alam barzah itu atau di alam kubur itu ada 5 fase. Fase yang pertama adalah himpitan kubur. Fase yang kedua adalah pertanyaan kubur. Fase yang ketiga adalah adab dan nikmat kubur. Adab dan nikmat kubur. Jadi kalau dia bisa menjawab, ya dia dapat nikmat kubur, ya. Kemudian kalau dia nggak bisa menjawab, yang disiksa. Baru kemudian fase yang keempat itu adalah fase yang keempat adalah fase penempatan roh. Jadi ada yang para ulama menyatakan bahwa di alam barzah itu, di alam kubur tuh nggak selamanya sampai kiamat tuh disiksa terus, nggak. Tapi dia nanti juga ada penempatan roh. Jadi akan ditempatkan roh di satu tempat. Kalau dia roh baik, diletakkan dalam tempat namanya Iliyin. Ada yang menyebutkan Iliyin ini salah satu tempat yang ada di surga. Tapi bukan surga. Salah satu tempat apa? Kalau bahasa kita transit kali ya. Oh, iya. Transit lah gitu. Sebelum dia ke surga, ada satu tempat namanya STP Iliyin. ya? STP. Itu ya. Jadi tempat transit lah. Kalau bandara itu apa? Oh, lounge ya. Kalau bandara itu Lounge. sebelum kita masuk pesawatnya, nah ada ruangan tuh, ruang tunggu gitu. Maka itu Iliyin. Maka orang yang masuk di Iliyinnya dia mendapatkan nikmat sampai kiamat ditegakkan. Ya kayak kita di bandara, kalau ruang tunggu delay, kita kan suka dapat fasilitas, teh gratis, ini gratis dan sebagainya. Biasanya roti sama air putih. Roti sama air putih gitu ya, dapat fasilitas lah gitu ya. Nah, ini. Kalau ingin naik dikit ya bayar gitu ya. Nah, ini. Sementara roh-roh yang buruk, yang jahat itu diletakkan di satu tempat namanya sijin. Sijin itu ada yang menyebutkan salah satu tempat yang ada di neraka, transitnya, tapi bukan nerakanya, transitnya. Maka selama di sijin itu dia akan ditampakkan siksa-siksa neraka, dia akan ditampakkan perkara-perkara yang nyiksa. Ya kayak kita nih, suruh datang di ruang tunggu, tapi di luar ini ada tawuran, ada pembunuhan, ada, kira-kira kita nyaman nggak di ruang itu? Ya, nggak nyaman. Kita ada di ruang tunggu ini, tapi dekat kita ini kacanya digotok-gotok. Ini kan kita takut juga. Ya seperti itu. Jadi
selama kita berada di sijin, kita akan ditampakkan gambaran-gambaran yang menakutkan. Naudzubillahi min dalik. Jadi roh yang baik itu di iliyin, yang buruk di sijin. Sehingga tidak ada istilah roh gentayangan. Nah, itu. Kalau roh gentayangan pulang balik ya enak dong, kakek kita tungguin. Ya. Lagi pulang tuh, deh. Lagi pulang tuh gitu, enak dong. Di film tuh ya. Filmnya Susana itu biasanya. Kalau binatang itu tempatnya di mana tuh? Begini. Binatang tuh kalau mati ya udah selesai. Kecuali beberapa binatang yang diizinkan oleh Allah. Seperti anjingnya Ashabul Kahfi itu ada di surga. Kemudian ya ikan yang apa yang makan Nabi Yunus ya. Kemudian burung hut-hutnya Nabi Sulaiman ya. Kemudian semutnya itu. Jadi ada beberapa binatang yang memang ada di surga gitu. Tapi di neraka pun ada binatang-binatang yang Allah ciptakan untuk menyiksa manusia-manusia tadi. Ya, kalau Anda kerjaannya ngadu ayam, ya nanti ada ayam di sana ngadu kita. Ya, ayo udah masa berantem nih, lu dulu ngaduin gue kan, gitu. Ya ikan cupang, hati-hati yang suka ngadu ikan cupang nih ya. Pokoknya jangan menyiksa binatang dengan binatang. Jalin kucing tak? Hah? Ya, kan begini, ada ngejailin sifatnya gurau. Tapi ada ngejailin kan yang nyiksa. Kucing dijailin, diketok, pakai parang gitu ya. Oh, jangan itu. Kalau ngejailin biasa tujuan bercanda nggak apa-apa. Jangan. Nanti kucingnya awas lu di neraka, gue tungguin lu gitu ntar. Masya Allah. Pokoknya jangan berbuat dolim lah, karena yang didolimi nanti oleh Allah akan dipertemukan. Ustaz, ciri-ciri orang yang selamat di kiamat? Ya, jadi begini. Orang-orang jadi begini. Di kiamat tuh nanti ada namanya fase padang mahsyar. Fase padang mahsyar tuh kita akan diberdirikan di hadapan Allah dan kita berdiri selama 50.000 tahun lamanya. Dengan matahari jaraknya didekatkan. Ya. Bahasanya dalam jarak 1 dhira'. 1 dhira' itu dalam bahasa Arab artinya ada 3. 1 dhira' itu bisa berarti sejengkal. 1 dhira' itu bisa berarti segini. Semeter kurang. Ya. 1 dhira' bisa berarti 3 kilometer. Makna mana yang diinginkan oleh Rasulullah tidak satu pun sahabat berani menerjemahkan. Yang jelas matahari dekat dengan jarak kepala kita. Tapi mungkin ya nggak segini juga, kalau segini gitu, hancur kita ya. Kalaupun misalnya 3 km ya tetap panas. Matahari kita aja jutaan mil nih yang di dunia nih. Itu aja panas. Ya. Apalagi kalau dalam jarak 3 kilo itu tetap panas. Tapi mana yang diinginkan tidak ada yang berani menerjemahkan. Yang jelas matahari dekat. Nah, kita akan berdiri 50.000 tahun lamanya. Tapi ada orang-orang yang kemudian oleh Allah diberikan perlindungan. Dalam hadis disebutkan ada 7 orang, salah satu adalah pemimpin yang adil. Jadi kalau antum jadi pemimpin, jadi RT atau sampai ke presiden adil, dapat perlindungan nanti. Dapat naungan. Ciri-cirinya adil. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Remaja yang giat beribadah kepada Allah. Ya mudah-mudahan podcast ini kan urusannya ibadah juga ini begini kan, dakwah juga. Mudah-mudahan ini juga penyebab kita dapat perlindungan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi kalau waktunya sholat berjamaah dia datang. Kalau nggak ada halangan dia datang. Kalaupun nggak ada halangan dia tetap berusaha untuk bisa ke masjid dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya orang yang bersahabat karena Allah. Ya mudah-mudahan kita berteman, bersahabat nih karena Allah, bukan karena politik, bukan karena harta, bukan karena apapun, tapi karena Allah. Orang yang bersahabat karena Allah dapat perlindungan nanti. Dia dan sahabat-sahabatnya. Ya mudah-mudahan nih podcast ini, teman-teman podcast ini bertemannya karena Allah. Ya.
Kemudian berikutnya yang dapat perlindungan adalah orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, kaya raya dan punya jabatan, tapi dia berani berkata saya takut kepada Allah, maka dia dapat perlindungan. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai orang terdekat pun nggak tahu. Sampai-sampai kata Nabi bahkan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Makanya Pak Dado ini, Pak Sam, kalau mau sedekah jangan rame-rame, apalagi mau sedekah sama janda gitu, jangan kasih tahu istri, ya, ditabok. Hamba Allah aja, hamba Allah aja ya. Nah, ini diam-diam ya. Tapi yang diam-diam itu disembunyikan lebih baik. Tapi sedekah itu ditampakkan boleh, disembunyikan lebih baik. Itu sifat sedekah. Dan yang terakhir, orang yang dapat perlindungan adalah orang yang dalam kesendiriannya dia mengingat dosa-dosanya, kemudian dia menangis karena Allah. Ya. Kemudian ada juga orang-orang yang mendapatkan syafaat itu orang yang rajin baca Quran, orang yang kawan-kawan yang seiman, itu juga nanti akan sama-sama memberikan perlindungan dengan izin Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tanya lagi, Tat. Monggo silakan. Itu apa? Wildan, Tat. Wildan. Minta pencerahannya. Di surga ya. Jadi begini, di surga itu ada istilah wildan. Wildan itu berasal dari kata waladun. Waladun itu anak laki-laki. Kalau wildan, anak laki-laki yang usianya di bawah 5 tahun. Jadi kalau ada anak laki-laki meninggal usianya di bawah 5 tahun, itu sudah dipastikan masuk surga. Dan mereka disebut wildan. Mereka itu yang menjadi hiburan buat orang-orang surga. Masuk dalam kandungan? Walaupun dia wafat dalam kandungan, kalau dia sudah ada rohnya, dia menjadi wildan. Jadi wildan ini menjadi hiburan buat penghuni surga. Karena di surga nggak ada kelahiran lagi. Kalau di surga ada kelahiran lagi, makin banyak aja orang ya. Enak banget dia lahir di surga, nggak perlu sholat, nggak perlu zakat ya. Itu berbentuk anak-anak. Maka di surga itu tidak ada kelahiran. Walaupun ada hubungan seksual, tapi tidak ada kelahiran. Ya. Wildan inilah, anak-anak inilah yang kemudian menjadi hiburan buat para penghuni surga. Nah, anak-anak ini kalau orang tuanya masuk surga, maka mereka ketemu lagi dengan orang tuanya. Kalau mereka terlahir dari orang tua yang tidak beriman, ya mereka di surga, orang tuanya di sana, di neraka. Nah, maka mereka menjadi hiburan buat orang-orang beriman. Dan anak yang 5 tahun ke bawah, laki atau perempuan, dia meninggal dunia udah dipastikan masuk surga walaupun terlahir dari orang tua yang tidak beriman. Ya, dia dipastikan masuk surga. Maka mereka disebut wildan, menghibur, ya, orang anak-anak yang menghibur. Ya. Makanya kita kan lihat anak tetangga suka gemes gitu ya. Makanya ya, makanya jangan, iya bener kata Dado, kadang lihat anak tetangga gemes, jadi pingin meluk ibunya begitu kan, gitu ya. Kan suka begitu, Dado itu kerjaannya. Masya Allah, kok bisa gemes sama anaknya jadi ibunya ya. Bercanda aja. Dado yang mancing, Dado. Ya, silakan. Ustaz, saya mau bertanya lagi, Ustaz. Oh ya, monggo silakan. Yuk. Di surah Yasin itu kan ada menceritakan sebuah suku yang bernama suku Antokia. Suku Antokia gitu kan. Terus istilahnya suku Antokia ini tidak bisa menerima Islam gitu, Ustaz. Ya kan? Diutus sama Allah tiga utusan Allah tetap bandel, dan saya lihat ada seorang remaja di situ, namanya Habibun Nazar gitu, Ustaz. Habibun Najjar. Bisa Ya. dijelaskan itu, Ustaz? Oh, ya. Habibun Nazar itu. Ya, Gimana, jadi Ustaz? begini. Dalam surat Yasin itu ada ayat menyatakan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin.
ada seorang yang datang dari ujung kota yang jauh, kemudian dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para utusan Allah ini, para rasul ini. Ya, jadi ikutilah para utusan Allah ini. Ya. Nah, jadi ada satu kota yang sekarang menjadi salah satu provinsi Turki itu. Turki ya. Kota Antokia. Ya, sebenarnya kota Antokia ini banyak diceritakan, banyak orang-orang yang melakukan kebejatan tuh dulunya di situ. Betul. Termasuk mereka pernah ketika itu jumlah mereka sedikit. Kemudian pemuka agamanya mengatakan kalian boleh meniduri adik-adik kalian, kakak-kakak kalian, ibu-ibu kalian. Jadi membolehkan hubungan sedarah untuk memperbanyak jumlah kaumnya. Tapi kemudian oleh Allah diadab, ya. Kemudian oleh Allah dia diadab. Nah, kemudian dalam surat Yasin itu kemudian disebutkan wajah amin aksal madinati rojulun yas'a. Ada seorang laki-laki dari ujung kota kemudian berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul Allah ini. Nah, dia namanya Habibun Najjar. Jadi Habibun Najjar. Ternyata Habibun Najjar ini adalah seorang laki-laki yang hatinya jernih. Hatinya jernih, hatinya bisa menerima kebenaran. Walaupun para rasul itu belum datang, dia sudah jadi orang baik gitu loh. Jadi karakter dia adalah karakter orang baik. Ketika risalah atau ketika petunjuk belum datang, orang kalau karakternya baik ya dia tetap baik. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang paling baik pada masa jahiliyah, nanti ketika Islam dia akan lebih baik lagi. Nah, Habibun Najjar itu memang orang baik. Pekerjaannya adalah menjual kain sutra, suka bersedekah, suka berbagi gitu kan. Nah, ketika datang utusan Allah, kaumnya menolak, nggak mau beriman, nggak mau ini dan sebagainya, nggak mau lah gitu. Nah, sehingga kemudian datang Habibun Najjar ini, dia yang kemudian mengingatkan, ikutilah para rasul ini. Ya walaupun ada sebagiannya ikut, sebagiannya enggak. Karena kota Antokia ini terkenal dengan pembangkangannya. Ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, jadi ketika itu jumlah penduduk Antokia sedikit, maka datanglah iblis di situ, ikut bermusyawarah dengan mereka. Iblis mengusulkan, udah kalian tiduri aja ibu-ibu kalian, tiduri aja kakak-kakak kalian, adik kalian. Yang penting kan anaknya banyak. Nah begitu. Akhirnya mereka melakukan itu, melakukan perzinahan sesama saudara dengan ibunya sendiri, dengan keluarga sendiri. Yang penting anaknya banyak. Kemudian oleh Allah diadab dengan didatangkan semut yang ribuan di Antokia itu, sehingga semuanya dimakan oleh semut. Sampai akhirnya ada satu orang yang melarikan diri dari kota Antokia. Dia melarikan diri ke wilayah Syam, ke wilayah Suria, di wilayah Damaskus. Dia bawa hartanya, dia bungkus dengan kain, kemudian dia kubur di satu tempat dekat Antokia. Kemudian dia kabur ke Damaskus. Setelah 10 tahun berlalu, nah orang yang kabur dari Damaskus ini merasa aman sudah. Nggak ada lagi semut-semut yang memakan orang-orang Antokia. Maka kemudian dia utus seseorang, saya menanam harta saya di sini. Tandanya ini tolong bawa. Nah orang yang diutus ini amanah, tidak dibuka sama sekali itu kain, amanah, dibawa. Begitu dihantarkan kepada orang Antokia itu yang kabur dari Antokia, dia pikir hartanya aman. Begitu ditaruh, dibuka, semut semua isinya, dan dia habis dimakan semut. Jadi orang-orang Antokia itu memang pernah oleh Allah itu diadab dengan semut karena perilaku mereka. Makanya dalam surat Yasin itu disebut karena mereka termasuk orang-orang yang banyak membangkang. Itu wallahu a'lam. Hah? Kenapa? Habis ya? Habis. Orang Antokia itu sempat dihabiskan. Seperti zamannya Nabi Nuh dihabiskan, hanya 12 orang aja yang diselamatkan. Maka turun-turunannya dari mereka. Ada si Antokia yang keluar dari sana yang tidak ingin terlibat dengan itu, keluar dari Antokia. Maksudnya tidak ingin terlibat pada perzinahan tuh, mereka keluar. Yang lain habis. Kalau Habibun Najjar tadi gimana tuh? Habibun Najjar tuh mungkin di fase yang lain dia. Oh, iya. Bukan pada fase yang itu.
Dan dia memang seorang pedagang yang baik lah, yang memang sebelum ada hidayah sudah baik. Kan ada orang-orang yang sebelum ada Islam tapi sudah baik. Kayak Abu Bakar As-Siddiq itu sudah baik. Walaupun di masa jahiliyah dia sudah baik, nggak suka minum minuman keras, nggak suka berjudi, nggak suka mabok. Nah, memang pada masa jahiliyah sudah baik. Sehingga Nabi menyatakan orang yang pada masa jahiliyahnya baik, nanti ketika Islam lebih baik lagi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tat, mau tanya lagi, Tat. Monggo. Zaman fatrah itu kan tidak ada hisab, tidak ada hukum, Tat, ya. Zaman fatrah itu zaman kekosongan Nabi. Iya. Nah, itu tempatnya di mana, Tat? Orang-orangnya, Tat? Oh ya, jadi begini. Ada masa namanya masa fatrah. Masa kekosongan utusan Allah. Ada yang menyebutkan masa fatrah antara Rasulullah dengan Nabi Isa itu selama kurang lebih 507 tahun. 507 tahun. Itu masa di mana tidak ada Nabi yang diutus. Nah, tapi pada masa fatrah ini seseorang harus mengikuti. Kalau pada masa fatrahnya dari wafatnya Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad, ini disebut masa fatrah, maka orang-orang ini harus mengikuti Nabi Isa atau nabi-nabi sebelumnya. Nah, harus ada ikut. Ya, kalau dakwah sampai kepada mereka, kalau dakwah Nasrani sampai kepada mereka ya harus ikut. Kalau dakwah Yahudi sampai kepada mereka ya harus ikut. Makanya kan orang-orang Mekah pada masa itu kan mengikuti milah Ibrahim. Mengikuti ajaran Ibrahim, ya. Jadi mengikuti ajaran Ibrahim, tapi tercampur dengan paganisme, tercampur dengan penyembahan berhala. Itu yang tersesatnya di situ. Tapi mereka mengikuti milah Ibrahim, ajaran-ajaran Ibrahim. Nah, ada yang disebut as-sabi'i. As-sabi'i ini orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, as-sabi'i ini. Jadi mohon maaf nih, seperti saudara-saudara kita yang tinggal di tengah hutan, dakwah tidak sampai kepada mereka, ya bisa jadi mereka termasuk pada masa fatrah itu, karena tidak ada utusan yang sampai kepada mereka. Nah, as-sabi'i ini ada dua. Ada as-sabi'i yang benar, nyari Tuhannya benar. Jadi walaupun dia tidak dapat dakwah, tapi dia yakin Tuhan itu satu. Bahwa yang menciptakan alam raya ini satu. Tapi ada as-sabi'i yang tersesat. Yang kemudian dia menjadikan batu sebagai Tuhan, pohon sebagai Tuhan, terus benda-benda keramat sebagai Tuhan. Ini as-sabi'i yang tersesat. Tapi ada as-sabi'i yang dia tetap paham bahwa Tuhan itu satu, walaupun dakwah tidak sampai kepada mereka. Nah, itu memang ada disebut masa fatrah. Maka orang-orang pada masa fatrah ini harus mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, harus mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Makanya keluarga kayak kakek Nabi Muhammad, ibunya, ayahnya itu mengikuti milah Ibrahim. Mengikuti ajaran Ibrahim, tapi sayangnya tercampur dengan paganisme. Tercampur dengan penyembahan berhala. Wallahu a'lam bishawab. Pasti yang ateis. Kalau yang ateis itu sebenarnya dakwah sampai, cuman dia nggak mau mengakui adanya Tuhan. Ateis ini kata Nabi, setan itu akan membuat kalian ragu-ragu. Dia akan membuat pertanyaan, kalau alam raya ini ada yang menciptakan, terus siapa yang menciptakan? Allah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kalau muncul pertanyaan seperti itu, siapa yang menciptakan Allah? Berhenti dan berlindunglah kepada Allah. Karena pertanyaan-pertanyaan itu akan terus ditanyakan oleh iblis dan para ateis. Bahkan ateis itu pertanyaannya lebih sadis lagi sekarang. Begini, orang-orang ateis itu bertanya begini. Tuhan kalian Allah itu kan maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya. Bisa nggak Allah menciptakan Allah lagi yang lebih hebat dari Allah sendiri? Sampai segala itu loh. Karena mereka merasa kami aja bisa bikin handphone yang dulu jadul, sekarang lebih canggih lagi.
iPhone aja yang tadinya iPhone 13 sekarang iPhone 16. Kami aja bisa, masa ya Allah kalian nggak bisa? Nah, Itu harus berhenti Ustaz. berhenti kita dari pertanyaan ini. Tapi kalau mereka memaksa kita harus jawab, jawabannya adalah bukan Allah nggak bisa, bukan Allah nggak bisa, tapi itu tidak mungkin karena Allah sendiri yang menyatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu cuma satu, maka nggak mungkin Allah akan menciptakan Allah lagi, karena tidak boleh ada dua Allah dalam satu jagat raya. Begitu. Sampai segitunya orang ateis loh. Ya, pertanyaannya wallahu a'lam bishawab. Ya, serius dia. Minum dulu biar segera. Ayo monggo. Ya. Ntar lagi adzan. Ya, mau nanya ini Tat. Kalau non muslim Non muslim dalam Islam tempatnya di neraka. neraka ya? Ah. Dia itu kan disiksa juga nih Tat. Ah. Dia ada kemungkinan nggak bisa masuk ke surga gitu. Oh, jadi begini. Udah apa dia udah neraka aja gitu. Iya. Kita bicara iman kita ini ya. Kalau kita bicara iman kita, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan banyak hadis maupun ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman setelah diutusnya Rasulullah, maka tempatnya di neraka dan selama-lamanya. Itu kalau kita bicara iman kita. Ya, dalam iman kita seperti itu. Kata Nabi, "Ma min Yahudiyun wala Nasraniyun." Tidaklah ada orang Yahudi atau Nasrani yang mendengar dakwahku, kemudian mereka tidak beriman, kemudian mereka mati, maka tempatnya adalah di neraka, kata Nabi. Jadi dalam iman kita pasti mereka di neraka dan kekal. Tapi kita harus ingat bahwa Yahudi pada zamannya itu benar. Maka mereka yang beriman kepada Musa, kepada Allah dan kepada Tauratnya pada zamannya, mereka pasti masuk surga dan kekal selamanya di surga. Sampai diutus nabi-nabi berikutnya, sampai diutus Isa. Maka begitu Isa diutus, maka kewajibannya beriman kepada Isa, kepada Injil, kepada Allah. Maka mereka yang sampai sebelum diutus Nabi beriman kepada Isa, mereka di surga selama-lamanya dan mereka benar. Tapi ketika Rasulullah diutus, di saat Injil mulai sudah banyak dirubah, ini dalam iman kita ya, dalam iman kita keyakinannya Injil itu mengalami banyak perubahan oleh orang-orangnya sendiri. Begitu pula Taurat. Maka begitu Rasulullah diutus, kewajibannya adalah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran. Menjadi orang Islam itu beriman kepada semuanya. Kita sebagai orang Islam beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada seluruh para nabi yang pernah diutus, dan beriman kepada seluruh kitab yang pernah diturunkan. Maka menjadi seorang muslim selamat insya Allah ya, karena mengimani semuanya ya, mengimani semua. Orang-orang yang mohon maaf nih, orang-orang Yahudi itu kenapa mereka membunuh Isa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Isa, sehingga Isa itu difitnah. Mereka bekerja sama dengan raja dan prajurit Romawi, sehingga kemudian Isa kemudian difitnah dan sebagainya. Yang dalam iman Nasrani sampailah Isa itu disalib. Tapi dalam iman kita bahwa yang disalib bukan Isa, tapi Isa ditidurkan kemudian diangkat dengan jasadnya ke langit. Nanti akan diturunkan lagi dengan tujuan membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Hidup setelah perjalanan hidup setelah mati. Hari ini udah mungkin rekan-rekan teman-teman juga ya udah banyak bertanya, udah paham lah ya, disiap ya Stay. Mungkin kita ketemu di next podcast nih ya. Untuk season 2 kali ya, terkait dengan perjalanan hidup setelah mati.
Makasih Ustadz Mujahid ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali gitu Amin, kan. amin. Di waktu dan tempat yang sama nih, kayak makannya cocok tadi Ustadz ya. Cocok. Masya Allah gitu kan. Cocok. Kalau dibayarin mah cocok. Masya Allah. Oke, makasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.